Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Pancasila 59. Di sini kami akan mengkaji kebijakan pemerintah mengenai pengurangan subsidi pupuk bagi para petani. Perkenalkan, nama saya Wina Leksananda Patricia dengan NIM 200110201043. Perkenalkan, saya Ulin Ismiatul Mutmainah dengan NIM 200110201079. Perkenalkan, nama saya Popi Ikmala Putri, NIM 200910201113. Perkenalkan, nama saya Rina Kalista Ramadhanti dengan NIM 200710101210. Nama saya Salsabila Rosyad Putri, NIM 200110101045. Awal pekan pada pertengahan Januari 2021, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya lantaran produksi pangan yang tak membaik. Ia lantas mempertanyakan, apa manfaat triliunan rupiah yang telah digelontorkan APBN untuk subsidi pupuk? Pupuk subsidi juga kerap terlambat, bahkan sering juga sampai tak ke petani. Hal ini disebabkan karena birokrasi yang terlalu berlapis, seperti penyaluran yang diserahkan ke perusahaan dan kios penjual pupuk. Selain itu, para petani yang namanya harus terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK. Subsidi pupuk yang sebelumnya diberikan kepada pihak industri saat ini telah disetujui untuk diubah dengan memberikan subsidi langsung kepada para petani. Mekanisme penyaluran yang dilaksanakan melalui Kartu Tani dan ERDKK digunakan sebagai instrumen untuk menentukan alokasi kebutuhan pupuk setiap tahunnya. Tapi, mekanisme tersebut memiliki aspek kompleksitas yang tinggi sehingga membuat berbagai permasalahan cukup sering ditemui dalam implementasi di lapangan. Persoalan kelangkaan pupuk masih menjadi permasalahan yang krusial. Sampai saat ini masih belum bisa diselesaikan dengan baik. Data ERDKK bertumpu pada data petani yang tergabung dalam kelompok tani, Poktan, dan gabungan kelompok tani, Gapoktan. Sayangnya, sebagian besar petani di Indonesia belum semuanya tergabung dalam Poktan maupun Gapoktan. Data menunjukkan sekitar 42 petani di Indonesia tidak tergabung. Dari kebijakan pemerintah mengenai pengurangan subsidi pupuk bagi para petani, hal tersebut mengakibatkan para petani mengalami beberapa kesulitan. Di antara kesulitan tersebut adalah para petani tidak bisa memberikan pupuk pada tanamannya karena para petani tidak memiliki biaya untuk membeli pupuk non-subsidi. Jika para petani tidak memberikan pupuk pada tanaman, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa petani dapat mengalami kegagalan panen yang dapat merugikan para petani sendiri dan juga masyarakat sekitar yang menikmati hasil panen tersebut. Dari beberapa masalah yang timbul akibat kebijakan tersebut, menurut kelompok kami kebijakan tersebut perlu dilakukan pengkajian ulang yang bertujuan untuk memberdayakan kehidupan para petani dan juga masyarakat. Selain itu, menurut kelompok kami kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani, di mana dalam undang-undang tersebut telah tertulis mengenai perlindungan petani merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk membantu petani dalam masa kesulitan, di antaranya dalam masa sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, biaya yang tinggi, kegagalan panen, perubahan iklim, dan juga praktik ekonomi. Saya akan memaparkan beberapa pro terkait hal tersebut. Yang pertama, pemberlakuan kartu tani agar subsidi pupuk lebih tepat sasaran. Karena ditakutkannya subsidi pupuk ini tidak mengalir ke sektor pertanian skala industri. Namun, dalam implementasinya, cukup banyak permasalahan yang muncul. Salah satunya yakni diberlakukannya pembatasan kuota jumlah kartu tani yang beredar. Yang kedua, penyelewengan yang dilakukan oleh pedagang pupuk sehingga menimbulkan gejolak. Karena adanya keterlambatan pupuk subsidi yang disalurkan kepada petani, membuat pedagang menaikkan harga jual. Yang terakhir, masyarakat petani yang gaptek. Karena sistem pendaftaran elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok atau ERDKK, di sini masih banyak petani yang belum mengikuti era globalisasi.
Oleh karena itu, terjadinya kehambatan di sini. Saya akan memaparkan beberapa kontra terkait hal tersebut. Yang pertama, pembatasan peredaran pupuk bersubsidi. Dalam masalah ini, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan peredaran pupuk subsidi. Diakui atau tidak, pupuk subsidi yang tersedia di kios-kios kebutuhan pertanian yang ditunjuk untuk menjual pupuk subsidi semakin sedikit. Pembelian pupuk subsidi dibatasi hanya bagi petani yang memiliki kartu tani. Yang kedua, adanya pembatasan kuota jumlah kartu tani yang beredar. Seperti yang dijadikan argumen pemerintah, tujuan pemberlakuan sistem kartu tani adalah agar subsidi pupuk yang diberikan bisa lebih tepat sasaran, tidak mengalir ke sektor pertanian skala industri. Argumentasi ini layak diapresiasi. Namun, dalam implementasinya cukup banyak persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari adanya pembatasan kuota jumlah kartu tani yang beredar, RDKP atau Rencana Dasar Kebutuhan Pupuk yang tidak sesuai realitas, hingga terbatasnya pupuk di kios-kios yang ditunjuk. Yang ketiga, penganggaran atau perencanaan alokasi volume pupuk bersubsidi belum memiliki sasaran yang rinci. Di Provinsi Jawa Tengah sendiri, jumlah kartu tani yang beredar di satu desa disesuaikan dengan luas areal sawah di desa tersebut. Batasannya, setiap 1 hektar sawah di desa tersebut mendapat jatuh 1 kartu tani. Pemerintah lupa tingkat kepemilikan lahan sawah petani di Indonesia sudah sangat jauh menyusut. Data BPS 2017 menyebutkan tingkat kepemilikan sawah petani sudah di bawah 0,4 hektar per petani. Itu adalah angka rata-rata, karena bila ditelisik lebih dalam lagi, tentu akan sangat banyak petani yang memiliki 0,1 sampai 0,2 hektar. Hanya perangkat desa di desa-desa pemilik banda desa lahan bengkok yang masih bisa mengelola sawah di atas 1 hektar. Dengan membandingkan kuota kartu tani dengan tingkat kepemilikan sawah, bisa dihitung berapa ribu petani pemilik sawah yang akhirnya tidak bisa mendapat kartu tani. Mereka ini akhirnya memilih membeli pupuk non-subsidi agar tanaman padinya bisa tetap tumbuh optimal. Seperti yang telah kita ketahui, tujuan dari diadakannya subsidi pupuk secara khusus untuk pengendalian harga, karena pupuk merupakan kebutuhan paling mendasar yang diperlukan oleh para petani. Pengendalian harga yang dimaksud dengan tujuan bisa menekan ongkos produksi pertanian agar harga jual tetap bisa menguntungkan petani, namun di sisi lain juga tetap bisa terjangkau bagi masyarakat. Pembatasan subsidi pupuk juga dilakukan terfokus bagi petani yang memiliki kartu tani saja. Namun, dalam implementasinya banyak sekali kita jumpai persoalan yang mengakibatkan langkahnya jumlah pupuk karena banyak terjadi penyelewengan. Kebijakan terhadap subsidi pupuk ini juga perlu dikaji lagi berkaitan dengan efisiensi serta jangka waktu dalam pelaksanaannya, karena dirasa lebih tepat jika para petani diajarkan untuk membuat pupuk organik sehingga tidak tergantung hanya pada subsidi pupuk dan pupuk kimia. Sebaiknya mulai diberlakukan sosialisasi atau penyuluhan pada kelompok-kelompok tani guna mengajarkan solusi pemupukan yang lebih ramah lingkungan, sehingga kedepannya diharapkan kelompok-kelompok tani bisa menyediakan pupuk untuk anggota mereka sendiri. Selain itu, pemerintah juga perlu mengambil langkah dengan segera memperbaiki basis data ERDKK menjadi lebih valid dan responsibel sehingga pemerataan subsidi dapat dilakukan. Sekian kajian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.